Ayo majuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita awali membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama agar Allah kasih kita kesehatan yang sempurna, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, pergi dan pulang selamat, dan di mana saja berada Allah tempatkan munzalan mubarakah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ini materi kita terakhir. Nanti kalau ada yang ditanya-tanya, boleh di grup silakan. Ya. Materi kita terakhir ini adalah akhlak haji. Nah, akhlak ini sangat penting dan bisa menjadi salah satu penentu Bapak Ibu mendapatkan mabrur. Ya, karena akhlak itu kalau ibarat pohon buah. Ya, walaupun pohonnya bagus, gede, rindang, nah, kalau tidak berbuah kurang bermanfaat. Ya, tapi kalau udah gede, rindang, buahnya banyak mendot, terus manis, ya kan? Jangankan orang Bu ya, codot aja Pak, doyan. Seorang lewat, kalau orang gunting, ya Allah, itu enak banget ya buah apa mendot. Kita tuh pengennya manusia tuh seperti itu. Jadi pas ibu lewat pulang haji, Allah enak banget ya, harum. Karena dia seperti buah yang atau pohon yang besar, buahnya tuh banyak. Kalau ibarat tubuh manusia, akhlak itu adalah pakaiannya. Ya, jadi orang itu bisa dilihat mahal apa murah kalau dilihat pakaiannya. Nah, kalau pakaiannya dia bagus, ya maka dia menjadi orang yang mahal. Nah, karena itu tugas kita ya semuanya untuk persiapan haji ONH yang sudah lunas, ya, kesehatan ya sudah lulus, kemudian bekal-bekal yang lain juga sudah siap. Ya itu kayak kaos kaki, kayak itu kan udah ya persiapannya sudah maksimal. Nanti pas berangkat dan pulang, tugas ibu itu yang juga tidak kalah pentingnya adalah pulang haji. Ya, selama 40 hari Bapak Ibu digembleng, pulang haji itu harus dipertahankan minimal nilai kemabruran. Ya, umpamanya sebelum berangkat sholatnya rada malas, nah, pulang rajin. Ya, biasanya kalau belum berangkat ngerjain sholat sunat, kadang ngerjain kadang kagak, lagi mau aduk doang. Nah, pulang haji nggak ada satupun sholat sunat yang dia tinggal. Nah, itu ciri-ciri kemabruran di situ. Dan itu kita pertahankan sampai kapan? Sampai mati. Ya, sebelum berangkat orangnya sama kiri kanan tetangga kurang tapi akur, sama saudara kurang tapi akur. Pulang haji merangkul. Nah, itu ciri-ciri kemabruran. Dan itu dipertahankan sampai mati. Jadi tugas Bapak Ibu pulang haji jauh lebih berat. Mau berangkat haji berat, pulang haji jauh lebih berat. Kalau pengen mabrur gitu. Jadi kemabruran itu sebelum,
saat pelaksanaan, dan sesudahnya. Dan yang paling berat adalah sesudahnya. Ya, kalau sebelum Bapak Ibu, ya wajar orang belum pergi haji, gitu kan, belum dicuci gitu ya, belum dibersihin dosanya. Nah, pulang ini punya tugas yang sangat berat. Makanya tidak heran kalau ada orang yang nggak mau pergi haji, karena gue belum siap pulangnya, gitu kan. Bahkan ada tetangga saya itu kagak mau pergi haji pisan, Bu, ibu-ibu, ya, duitnya sudah ada, karena katanya kalau dia punya titel haji, terus dia ngaji ke majelis taklim, duduk suruh depan, suruh baca doa, saya kagak bisa baca doa. Makanya dia nggak mau pergi haji, takut disuruh baca doa. Ya, oke. Jadi akhlak ini seperti itu gambarannya. Karena itu perhatiin betul ntar nih ya, jangan sampai ada sesuatu yang nanti akan kita jelaskan terus kita tidak lakukan. Itu akan sangat berpengaruh sama kemaburan kita. Oke. Ini ada akidah, ada akhlak, Maya. Nih. Oke. Nih akhlak haji. Tuh. Jadi haji itu tinggal kita pilih. Yang paling bagus mabrur. Kenapa mabrur? Kata Nabi, laisa lahu jazaun illal jannah. Mabrur itu balasannya hanya satu, surga. Maka tugas kita bagaimana caranya biar mabrur. Kalau mabrur nggak dapat, yang nomor 2 makbul. Diterima aja, udah alhamdulillah. Makanya kita kalau berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana, gitu kan, wa siyamana wa ruku'ana, gitu, wa sujudana wa hajjana wa umratana, antar begitu. Ya Allah, terima amal ibadah saya, puasa saya, sujud saya, haji saya, umrah saya, gitu. Karena diterima aja semua amal kita di hadapan Allah, itu udah mantap. Maka setiap kali kita berdoa itu harus ditutup, Mak, di akhir doanya itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, doa itu, Pak, di ujung tuh sebelum Rabbana atina itu harus dibaca. Kita kan kalau habis sholat atau habis kegiatan apa kan ada doa kan, ya kan? Nanti ketika doa di ujung nanti kan ada Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, baru sholawat, baru Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam rangka apa? Semua sebelum-belumnya kegiatan kita ya Allah terima gitu. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sekelas Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, amal-amal ibadahnya, karena kan begini Bapak Ibu, hak 100% menerima amal ibadah kita yaitu Allah. Dan kita nggak tahu ibadah kita diterima apa ditolak Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan apa? Alamatus sakawa dikrul hasanat al-madiyah. Ciri-ciri orang itu rugi adalah menyebut amal yang lalu, yang udah pernah dilakukan disebut-sebut, ya kan? Dan itu dia nggak tahu. Aku bilat amruddat, kata Nabi. Apakah amal itu ditolak atau diterima? Menyebut itu nggak mesti mulut sekarang, Bapak Ibu. Nih, saya sering contohin di mana-mana ceramah. Nih Bapak Ibu kan tiap hari pasti baca Quran kan? Pasti itu, ya kan? Kemudian pas udah 10 hari hatam, ya kan? 10 hari itu jeripaya. Kemudian Qurannya dipoto, ceruk gitu kan, pasang status. Nah, alhamdulillah akhirnya 10 hari saya hatam. Itu sama tuh namanya menyebut kebaikan yang sudah dilakukan. Dan itu tidak bernilai, artinya tidak berpahala. Ya, makanya nanti ketika lagi haji ya, lagi haji itu meminimalkan untuk mengeksplor, memberitahu ke orang lain tentang kebaikan-kebaikan ini. Umpamanya begini, kasih tahu alhamdulillah akhirnya umrah saya yang ke-7 selesai hari ini. Wah, gitu umpamanya. Nah, umpamanya begitu.
itu diminimalkan gitu. Ya kan? Karena itu sebab itu akhirnya ibadah kita hilang. Kan capek kita. Ya, boro-boro diterima. Hilang Pak, ya kan? Nah, ini nauzubillah ya. Jadi banyak poin-poin yang kayak gitu. Yang ketiga nih, nauzubillah nih Pak ya. Mardud itu artinya ditolak. Jadi ibadah kita ditolak, Pak. Masya Allah, Ibu, nauzubillah ya. Ibu kalau dihitung nih dari sejak daftar sampai hari ini, itu kan energi semuanya udah kita curahkan. Belum nanti besok kalau sono perjalanan, Masya Allah lelahnya luar biasa itu. Tapi ternyata semua itu ditolak oleh Allah. Nah itulah makanya kenapa setiap kali doa Rabbana taqabbal minna gitu. Coba Ibu kalau habis lebaran, habis puasa, doanya apa kalau ketemu sama orang lebaran? Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim gitu kan. Itu artinya apa Bu? Dari awal Ramadan sampai lebaran, ya Allah terima amal saya gitu. Makanya orang kalau habis lebaran itu habis puasa, doa ketemu orang itu Rabbana taqabbal apa? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu artinya begitu ya. Nah, ini yang paling parah adalah murtad. Nah, jadi keluar daripada agama Islam. Nah, emang ada orang haji murtad? Ada. Ya. Karena kan orang haji itu macam-macam ke sana, Bu. Ada yang murni ibadah, ada yang nyari duit, ya kan? Ada yang tadi sum'ah, pengen didengar orang, pengen dilihat orang. Tuh, gua haji gitu kan ya. Gua mampu tuh haji, ya gitu mamanya ya. Tapi ada juga tuh yang sampai orang melakukan ritual yang di luar akidah. Ya, kalau cerita orang dulu ada orang nyari sepitengnya Masjidil Haram. Ya, nanti lo kalau mandi sepiteng Masjidil Haram, lo pulang haji kaya. Nah, umpamanya begitu. Ya, jadi nyari jimat ya. Termasuk saya pesan nih sama Bapak Ibu, besok kalau di tanah haram jangan sampai bawa tanah haram buat dibawa pulang. Ya, jangan. Ya, bukan hanya musyrik, pulang error. Pulang error. Kenal error, Pak? Pulang jadi haji gila. Stres. Iya. Dan ini bukan kata orang, saya rasain sendiri. Maksudnya saya ngelihat ada jamaah saya dulu, dia nggak bilang-bilang, dan saya juga nggak ngasih tahu juga kayak sekarang begini, masa kasih tahu sekarang. Jadi ketika dia ada di tanah haram itu, tanahnya diraup, dibawa pulang karena dia tukang bengkel sport motor Pak ya. Nah, sebar gitu bengkelnya. Kagak pakai hitungan hari. Saat itu juga langsung stres. Keluarganya sampai bingung. Pak Ustadz, inilah bapak saya pulang dari sana lah, bukan tambah bener. Langsung masuk ke rumah sakit jiwa. Lah kalau tanahnya pasir disebar itu bagaimana mengumpulinnya? Dibawa pulang lagi. Ya kan? Makanya yang bentuk-bentuk tanah kayak gitu, itu jangan sampai ada yang dipakai buat jimat. Kalau batu ini mah di toko lain. Apa namanya nih? Giok ya. Nah, giok mah di batu lain. Akik, iya akik. Ada, tenang. Apalagi kalau dibeliin satu saya, lo kapan lagi dah. Ya, batu akik itu mulai yang dari 2 real sampai yang 200 real ada, ya kan? Asal mau, kalau 200 real kan cakep Pak ya, jangan yang 2 real, ntar hitam tangan. Nah ini, jadi yang kita kejar minimal 2 ini. Minimal 2. Nah untuk meraih ini, diantaranya adalah orang haji itu harus berakhlak. Ya, jadi makanya ini paling penting, paling ujung nih adanya di akhir ya pembahasan kita. Oke. Akidah yang harus dijaga setiap jamaah, ya kan? 1, menetapkan rukun iman, ya kan? Yang 6 itu, ini jangan sampai hilang ketika kita ke sana. Yang kedua, nah ini, tidak berbuat musyrik. Tidak berbuat musyrik.
Ya, kemusyrikan di sana tuh tipis Pak, tipis sama keyakinan. Ya, ada begini orang Pak. Ini orang bawa sejadah nih, bawa sejadah. Sejadahnya itu Pak di selembong-selembong gitu, dia gaus dan apa tuh gitu nama Ka'bah tuh. Nah itu dijadiin jimat sama dia. Ya, ada orang yang begitu. Nah ini namanya kemusyrikan. Walaupun itu berhubungan dengan Ka'bah. Atau juga sama Nabi. Nanti Bapak kalau ziarah ke makam Nabi, itu bukan begini. Tapi begini. Itu memang menyebutnya apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, kalau begini kita diusir Pak, sama polisi. Karena minta. Kan kalau sama Nabi nggak boleh minta. Nah, musyrik. Nah, minta kita hanya kepada Allah. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan apa tuh? Salam dan sholawat. Nah itu nanti banyak orang. Makanya kalau di depan makam Nabi itu nggak boleh lama-lama sama polisi. Diusir. Karena nggak semua orang itu ketika datang ke situ niatnya macam-macam. Jangankan apa Nabi Pak ya. Lah banyak kan orang kalau ziarah ke Wali Songo kan dengan berbagai macam cara kemusyrikan yang terjadi. Apalagi Nabi. Ya, orang yang luar biasa kan begitu. Oke, ini beberapa dalilnya yang berkaitan dengan apa? Musyrik. Kemudian selanjutnya ittiba'ur rasul dan ulama yang soleh. Jadi semuanya ittiba itu mengikut. Jadi semua ibadah kita itu ikuti yang Nabi lakukan dan ikuti yang guru-guru kita lakukan. Udah begitu aja. Ya kan? Karena jangan sampai ada yang tidak mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Maka di sini sebutnya dalilnya. Khudu anni manasikakum. Ambillah dariku meniru tata cara manasik yang telah aku ajarkan. Jadi cara hajinya Nabi itu kayak gini. Ya. Kemudian selanjutnya niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Udah nggak ada yang lain. Ya, nggak ada pengen dinilai. Ya, tuh walaupun gua karyawan juga, tapi gua ngampu haji. Nah, umpamanya begitu, ya kan? Jadi ada niat yang lain. Pokoknya yang kayak gitu bau-bau kemanusiaan itu buang. Pokoknya saya itu pergi haji ikhlas karena Allah. Saya pengen menyempurnakan agama saya pengen mati Islamnya saya sempurna. Maka kata Allah wa atimul kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya Allah jangan matiin saya sebelum agama saya sempurna. Nah, Bapak Ibu udah dikasih kesempatan nih ya. Makanya Nabi itu pulang haji baru mati. Ya kan Nabi kan haji tahun 10 Hijriah. Bulan haji, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal meninggal mati, Nabi mati. Jadi 3 bulan pulang haji, Nabi tutup mata. Nah, siap-siap udah. Nah, kan udah sempurna, Pak. Ya, iya kan? Iya, adik makanya kata pakai Nur Ali apa? Ya jangan. Jangan. Makanya kata pakai Nur Ali apa? Kalau lo haji pengen mabrur, lo mati di sana. Gitu ya. Ya kan? Karena kan kita iya udah kagak usah ketemu mah. Kacang aram sama korma sayang ngono ya. Aturan buat bagi oleh-oleh ditahlilin pulang ya. Iya, jarang Pak. Makanya dulu ada tuh di sono bapaknya Kiai Abidullah. Nah, namanya Abdullah. Ya, Abdullah gitu kan. Abdullah itu Kiai. Sono dulu muridnya Kiai Nur Ali. Jadi ketika Walimatus Safar, beliau itu sambutan apa? Bapak Ibu doain saya biar saya mati di sono. Nggak ada ini, nggak ada di sini kan, nggak ada. Jadi dia mah doanya bukan selamat pergi dan pulang, bukan. Pokoknya doain saya biar saya mati di sana. Ya, enggak mati, alhamdulillah. Ada yang berani di sini? Nggak ada. Kali besok Pak Baitullah pas sambutan doain Bapak Ibu. Pas Walimatus Safar sambutannya begitu, ya. Tapi memang benar Bu.
bahwa safar haji itu seperti safarnya menuju kematian. Makanya orang pergi haji itu urusan di kampung diberesin. Satu, utang piutang, udah pasti, ya kan? Kalau bapak nggak pulang, utang piutang beres. Yang kedua, memaafkan. Makanya orang pergi haji itu ada walimatus safar, itu diundanglah tetangga saudara, maafin gua, karena kalau gua nggak pulang udah selesai urusan manusia, gitu ya. Jadi bisa begitu Pak Baitullah. Ngeri ya. Katanya pengen mabrur. Ya. Atau kalau ada nih, kalau ada pertanyaan begini nih, mati tahun ini tapi masuk surga, apa mati 10 tahun lagi belum tentu masuk surga? Ya kan? Mendingan tahun ini gitu kan. Oke, selanjutnya ya. Yang pertama, taqarrub. Jadi keberangkatan Bapak Ibu itu adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makanya udah nggak usah banyak ono ini di sono. Ya kan, kalau emang banyak waktunya buat itikaf, ya itikaf aja juga. Gak usah hiruk pikuk begitu. Apalagi tadi saya bilang selfie sini, selfie sono gitu. Nah, itu nanti akan menghilangkan kemabruran itu. Ya kan? Dokumentasi boleh buat pribadi, tapi kalau sampai di-share buat orang lain sehingga orang lain timbul, kan orang ketika ngelihat sharean kita belum tentu positif semua. Ya, kecuali kalau KBW Aceh, dia menjualan itu. Ya kan? Dia menjualan, iya. Gitu kan. Jadi jadikan keberangkatan itu adalah momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kan kalau di rumah waktu kita buat Allah tuh sedikit. Ya, apalagi kalau yang kerja apa ya, udah pasti gitu kan. Sholat aja terburu-buru gitu kan. Nah, nanti di sana ibu bapak itu puas. Ya, sholat sujudnya lama itu puas. Makanya kan orang itu, kenapa Nabi kalau sujud itu lama? Karena kalau kesehatan itu, ya kan, jadi aliran darah itu dia harus perlu ke bagian kepala itu Pak, ya kan? Ya, dia akan menjadi sehat, gitu. Makanya orang itu kalau sujud itu dilamain. Terus nanti Bapak Ibu mau doa apa? Yang penting jangan bahasa Indonesia, kan begitu ya? Umpamanya kayak menghafal Robi Anzili Munzalan Mubarakan, itu kan Pak doanya singkat, tapi kalau dikupas maknanya luas. Munzalan itu satu, bisa di mana kita nemplok. Munzalan itu dua, kedudukan. Kayak Pak Haji Agus ada kedudukannya ya. Nah, itu munzalan namanya. Ya kan? Ketiga, rumah. Rumah kita itu munzalan juga namanya. Karena munzalan itu tempat kita nyampe, tempat kita berdiam, itu munzalan namanya. Nah, yang tempat kita berdiam di mana? Ya rumah kita. Maka jadikan rumah kita itu munzalan mubarakah. Itu bisa nggak apa-apa, ya kan? Bahkan kalau saja Halimah Idrus apa yang sering diamalin nama Pak Haji Baitullah, Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Kan 11 kali itu. Nah, ketika kita sujud. Itu artinya apa sih? Ya Allah berikan saya rezeki solusi. Karena kita hidup itu pasti punya masalah. Dan kita minta masalah kita itu diberikan solusi oleh Allah. Nah, itu ada di sholat. Makanya Ustaz Halimah Idrus itu membagi sholat itu kepada 3. Satu, sholat itu sebagai kewajiban. Kayaknya kita yang pertama tuh. Ya, pokoknya kita ngerasa dosa aja kalau nggak sholat. Makanya kita sholat. Yang bagus itu, sholat itu jadikan sebagai kebutuhan. Sama seperti kita butuh sama makan sama obat. Nah, ibu kan tiap hari minum obat. Nah, seperti itu. Karena kita butuh. Kenapa saya minum obat? Biar saya sehat. Biar saya bisa beraktivitas gitu.
Jadi jadikan sholat itu kebutuhan kita. Saya sholat karena saya butuh Allah. Saya sholat karena saya butuh rezeki. Saya sholat karena saya butuh sehat. Saya sholat karena saya butuh hidup. Saya sholat karena saya butuh ini begitu. Ya, dan yang paling bagus lagi, inilah sholatnya Nabi dan para sahabat. Dan kita belum bisa tuh apa? Sholat itu sebagai hobi. Ya, hobi. Jadi itu orang hobinya sholat. Kita nggak bisa tuh, ya, gitu. Nomor 2 aja susah. Jadi kalau orang hobi, ini Bapak hobinya apa nih? Haji Baitullah apa hobinya, Bu? Pak Baitullah apa hobinya? Rokok. Ngerokok. Iya. Orang kan kalau hobi, satu, dia pasti kuat berlama-lama dengan itu. Ya, kan gitu. Karena hobi. Jadi orang kalau hobinya sholat, dia kuat sholat lama. Yang kedua, hobi itu dia akan menjadi hiburan. Kalau lagi stres, lagi pusing, lagi punya masalah, karena dia punya hobi, maka disalurkan di hobinya, itu menjadi hiburan. Nah, kalau orang hobinya sholat, ketika dia punya masalah, maka dia larinya kemana? Sholat. Iya, artinya begini, besok kita kita tanamkan di otak kita, saya bagaimana caranya menanamkan sholat itu menjadi hobi saya. Karena orang kalau hobi itu, ya tadi tuh siap berlama-lama. Ya lama gitu ya. Mancing udah ajan, kalau mancing kalau hobi mah, ya kan? Capek-capek juga dibawa juga tuh pancingan gitu. Kalau orang mancing sama aja kan bilang sudah kali ya. Iya. Kalau ganjil ini berapa kali? Berapa aja, nggak apa-apa. Yang penting usahain ganjil. Kenapa ganjil? Karena Allah itu kan suka yang witir, suka yang ganjil. 3 boleh, 5 boleh, ya kan? Karena biasanya itu kenapa 11? 11 itu kan apa tuh? Maksimalnya ibadah orang itu 11. Kayak Bapak Ibu kalau sholat malam tuh itu minimal 11, maksimal 11 sudah. Kalau sholat malam, makanya nih, tahajud 2, taubat 2, tasbihnya 4, sama hajat 2, witir 1, gitu. Jadi itu maksimal 11 tuh kalau sholat malam. Makanya kenapa Ustaz Halim Idris itu ngajarin 11, karena orang tuh biasanya 11. Orang witir aja, witir tuh kalau kita sholat witir tuh, maksimal witir kan 11. Iya, 11 Bu. Iya, jadi kalau kita sholat witir itu minimal 1, maksimal 11. Gitu, maksimal 11. Belum pernah witir 11? Nah, coba besok di rumah. Ya, ya wis taraweh. Jadi witir itu sholat yang tidak hanya di bulan Ramadan. Yang hanya di bulan Ramadan, ya cuma taraweh. Sholat witir itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Minimal 1, maksimal 11. Coba dah Bapak Ibu kalau itikaf lihat takwa. Tarawehnya 20, witirnya 11. Gitu. Jadi berapa? 30. Gitu. Oke, lanjut ya. Yang kedua, tadabbur, mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami untuk menambah keimanan. Jadi nanti sepanjang perjalanan kan Ibu kesini. Itu ditadaburin. Apa ya yang bisa membuat iman saya itu nambah gitu. Yang ketiga, tafakur, dipikirin, ya, memikirkan tentang al-ihwal diri, agama dan kehidupan. Kayak begini. Ini Bapak kalau umroh sekarang dah. Kalau umroh di bulan Ramadan, itu kita nggak ada apa-apanya sama orang-orang yang di sono. Ibu sering nggak ngasih takjil ke musola? Suka ya? Nah, jarang, apalagi jarang ya. Dijadwalin. Nah, paling banyak ngasih takjil ke masjid berapa? Ya, result 20, 20 gitu ya. 40. Kalau di Masjidil Haram, Bu, itu di sono yang ngasihnya berebut. Yang ngasih, bukan yang dikasih. Yang memberi. Sekali datang itu 1 kontainer Kentucky semua. Itu korma 1 kontainer, Bu.
Orang sekali ngasih tuh. Dan itu yang ngasihnya nyari orang siapa yang mau dikasih. Beda di kita. Yang banyak apa? Yang diberi. Yang memberinya yang jarang. Gitu ya. Jadi karena kenapa mereka begitu? Karena satu kurma aja yang dimakan untuk orang berpuasa, maka yang memberi itu mendapatkan pahala yang sama. Coba dah kalau umrah Ramadan. Pulang itu, Bapak Ibu, Pak udah pulang? Udah pulang? Iya. Semuanya? Iya. Iya. Jadi kalau Bapak nanti kapan-kapan ngerasain ada rezeki umrah Ramadan. Jadi pulang itu membangkitkan emosi. Ternyata selama ini kalau saya dermawan di kampung saya itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, Bu. Luar biasa itu, Bu. Nasi korma. Saya pernah, Bu, waktu haji tahun berapa ya? Saya duduk sholat, nungguin sholat kan itu lama waktunya ya di Madinah. Pas gitu ada orang Arab megang-megang tangan saya udah curiga aja, lah ini gue diapain lagi, kata saya begitu ya. Pas begitu dia nanya ke bahasa Arab, kamu dari mana? Dari Indonesia. Gitu. Kamu ntar habis sholat ikut saya ya. Saya tambah takut kan, gitu ya, Bapak. Tapi saya ikutin. Harinya di Masjid Nabawi itu kan, Bu, kalau ke toilet itu kan ke bawah itu toilet ya, sampai ke parkiran. Akhirnya saya dibawa tuh sama orang Arab itu sampai ke parkiran. Saya udah deg-deg ngapain ya? Parkir kan gelap gitu, Bu, ya, serem gitu ya. Dia kagak ngomong apa, pengen ngikutin aja gitu ya. Nyampe di situ ada satu mobil box gede, Bu, itu isinya korma, semua korma ajwa. Dan baru, ini buat kamu nih. Kamu bagi-bagi, kamu punya jamaah kan? Kata gitu. Ya gimana bawanya nih ya? Saya kata lah sama mobil box begitu, Bu. Ajwa kan korma paling mahal, Bu. Akhirnya saya bilang, bisa nggak saya naik mobil ini terus anterin saya ke hotel saya gitu. Ntar kalau dokter bisa bagi-bagiin semua. Bener tuh, Bu, semuanya dapat 1 kilo tuh jamaah saya. Ajwa semua. Nggak ada orang kaya di kita tuh yang kayak gitu. Nggak ada. Ngasihnya nggak tanggung-tanggung. Pertama yang terbaik, korma ajwa. Kedua, dengan jumlah yang begitu apa? Fantastis. Ya, maka bismillah niatin. Ya Allah, Ramadan ini saya masih di sini. Ramadan tahun depan saya di Mekah. Gitu ya. Biar nanti ini akan punya pengaruh sosial yang tinggi. Ya. Kemudian selanjutnya nih, akhlak yang harus dijaga oleh setiap jamaah haji. 1, tasamu. Tasamu itu toleransi sesama atas keragaman kepentingan dan kebutuhan yang sama. Tasamu itu umpamanya kita tidur satu AC, satu enggak AC. Ya udah kita toleransi aja. Nggak perlu harus ngomel, nggak perlu harus narik urat, nggak perlu harus merengut, nggak perlu harus marah-marah. Di situ akan tercermin kemabruran seorang. Dan itu akan diuji. Pasti akan diuji. Siapa ada yang orangnya sensitifan, maksudnya dikit-dikit marah, dikit senggol marah gitu mamanya ya. Nah, baper, ya. Itu nanti akan diuji dengan teman sekelas, teman sekamar, atau umpamanya istri atau suami gitu. Itu kita nanti diuji sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dengan kemampuan kita. Nggak mungkin kita diuji kalau kita nggak mampu. Kalau kita diuji berarti kita mampu mengatasi itu. Jangan heran, nanti selama perjalanan suami istri itu pada marah, pada berantem. Nah itu jangan heran. Makanya dari awal ini saya udah bekelin nih, besok jangan sampai terjadi itu. Begitu ya. Karena itu akan lihat nih nanti kalau bapak ibu besok sono marah, ya kan, nggak tegur sapa, biasanya makan duduk bareng. Nah karena marah akhirnya makan masing-masing dah, gitu ya. Biasanya lanong-lanong we ke kamar, Pak, ngopi peteh, gitu kata bininya ya. Ini karena marah kagak negor-negor gitu ya. Itu lihat perjuangan Bapak Ibu ke belakang. Ya Allah, kita daftar haji dari 2013. Sedikit-sedikit uang kita kumpulin. Kita didoain orang sekampung, kita manasik berapa kali, energi kita, tenaga kita, uang kita udah berapa banyak yang kita keluarkan. Lah, di sini masa kita jadi marah? Nah, begitu.
Jadi harus lihat itu. Dan yang harus kita pertahankan adalah kemakmuran itu. Ya kan? Karena itu banyak Pak, banyak, Masya Allah banyak dah. Besok ada Bapak Ibu saksikan. Kalau besok Bapak Ibu lulus itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, lah dulu ada Pak, sampai disiram pulang dari haram, kakinya disiram pakai air jus. Nah kan kalau ada yang single begini, kali ini mah tua ya, nggak ngapa-ngapa mau ya. Umpamanya kata Ibu Mas Pak udah Pak kamu aja sana Pak yang umroh dah, sama rombongan ikut tuh, ya kan? Aku lagi sempetin nih ya, nggak pergi dah, mamil gitu. Lah karena ada janda yang ikut masih muda, ya kan? Lah kan kalau umroh yang itu bapak-bapak itu ngelingkering megangin lah dia, ayo gandeng, benar udah. Lah kata Ibu Eli pulang gini, Bu, di kamar baik, bapak tadi rangkul janda baik. Nah, itu bisa terjadi begitu. Itu bisa terjadi. Ya, nah, ya kan? Sama semua. Ya kan? Orang saya aja sering banget saya begini ya. Kan saya kan kalau umrah atau haji pasti misah sama istri. Kadang ada itu jamaah yang iseng. Ya Allah sian banget itu katanya ya. Namanya laki bini kagak pernah bareng, makan kagak pernah, tidur kagak pernah gitu ya kan. Kalau sekarang sih sudah kebal kan udah biasa ngelayanin ya. Lah dulu di awal lah nangis begitu ya. Nah, begitu. Iya. Karena kan suka dikomporin sama yang tetangga-tangga. Iya, gitu. Lah. Iya. Ya. Yang penting Iya. Karena emang pokoknya banyak deh Pak. Pernah juga ada begini, jamaah sih ya. Ini Ustadz Pak, posisinya Ustadz. Yang satu lagi Ustazah. Tapi si Ustadz itu kagak bawa istri. Nah, Ustazahnya ini lagi janda. Nah, pergi berdua pulang malam, pergi berdua pulang malam, pergi berdua pulang malam, sampai di sidang itu, ya kan? Nah ini jangan sampai terjadi begitu. Nah, itulah yang saya bilang tadi, ya. Meraih haji mabrur itu sebelum sedang pelaksanaan pulang. Itu tugas kita tuh. Semua kan pengen mabrur. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh ya benar-benar perlu diperhatikan. Asal terjadi, oh iya gue pengen mabrur, Makanya saya sering bilang, kalau besok umpamanya kesel banget sama laki sama bini, pokoknya udah acting aja dah. Enggak pakai usia Pak, muda kayak tua. Kemarin ada nenek udah kayak seminggu kali Pak, bininya nangis tiap hari. Lah, itu udah tua Pak. Jadi nggak jaminan yang tua itu yang rumah tangganya sudah puluhan tahun, sudah punya anak, punya cucu, anak udah pada habis mau menikah ya. Itu terjadi. Iya gitu. Saling mengingatkan gitu ya. Makanya nanti fokus ya, fokus nih. Ini ada nama toleransi. Fokus. Toleransi itu artinya tasamuh tadi itu apa? Saling mengerti aja. Ya, umpamanya nanti begini. Di rumah di kamar kita nih. Kan ada enggak semua orang tuh resik. Pasti ada yang jorok. Ya. Kalau kebetulan kita dapat yang jorok, udah sebisa kita aja. Iya, kerjain. Dibikin fun aja. Jangan jangan ngomel atau jangan maki-maki orang, jangan. Ya, karena kalau kita sampai maki-maki orang, ngomel orang, dia akan inget terus tuh sepanjang hayatnya. Pokoknya gua haji sekamar mah itu, wah Allah itu mulut resek betul orang tua gitu ya. Jadi inget terus, pasti begitu. Tapi kalau sebaliknya nih, kita yang ramah, kita yang baik, dan itu akan dikenang sama orang sepanjang usia.
Pokoknya enak dah tuh, apa tuh sekamar sama Bapak itu, orangnya baik, enak. Nah, itu yang saya bilang tadi, acting. Walaupun kita terasa berat. Saya dulu pernah pas sekamar, itu aki-aki, ya kan? Itu kalau kencing, belum nyampe tempatnya, udah kencing. Lama-lama kita tuh ikatin kamar mandi. Nah, tiap hari begitu. Apalagi kalau BAB nggak disiram, ya kan? Belum yang naruh barang-barang apa tuh, kalau anduk, kalau apa, kalau sempak, kalau apa di kamar mandi, ya kan? Karena namanya itu bareng-bareng, kita nggak tahu. Nah, disitu letak ujiannya. Makanya ada namanya toleransi. Pokoknya dibuat nyaman aja. Kalau Bapak Ibu nggak nyaman, ya menghindar aja. Jangan sampai ada konflik di kamar. Kan kamar nanti rezeki Bapak Ibu. Kalau dapatnya orang kayak gini, ya udah rezeki itu. Nggak bisa dihitung, nggak ada yang mau orang nuker. Iya, kan tiap kamar nanti ada namanya. Oh, si anu di kamarnya. Iya, gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya, nih, ini juga akan menjadi kemaburan ta'awun, saling tolong menolong. Jadi membantu orang itu menjadi agenda terpenting Bapak Ibu. Saya haji pengen bantu orang. Gitu udah niat itu. Makanya kata Pak Kenol dulu apa? Kalau lu haji pengen sehat, sering-sering lu bantu orang. Begitu katanya. Pesannya Pak. Jadi kita tuh nggak usah pakai disuruh Pak atau diminta. Gercep aja itu. Sini apa gue yang saya bantuin. Sini Bu, sini Mak, masih saya bantuin. Ya kan? Karena nilai membantu orang itu secara pahala tuh Pak ya. Itu 100.000 kali lipat. Kayak ngambil makanan gitu ya. Walaupun bukan tugas kita, bukan bagian kita, dan kita bisa dan kita mampu, ambil. Nggak usah nunggu pakai orang lain. Kalau perlu, Mak kamarnya ada berapa Mak? Nih saya bawain ya 4 orang. Bawain. Mandi tuh nggak minta tuh. Nah. Gitu. Gitu. Jadi dari sekarang itu nanti Bapak Ibu biasakan itu untuk ringan tangan membantu orang. Ya, karena saya bilang tadi itu yang akan dikenang. Saya kemarin tuh pas sekamar sama orang Bogor, sekamar sama orang Brebes. Kan saya berempat sekamar. Saya masih Aji Sadam 2, satu lagi orang Bogor, laki-laki, satu lagi orang Brebes. Itu saya perlakukan kayak orang tua kita sendiri. Sampai sekarang masih baik dan itu yang dikenang dia. Sampai dia bilang sama mantunya, cucunya semua mau. Pokoknya kalau haji mau umroh, udah main aja nih, enak ini enak. Ya, jadi ketika kita berlaku ramah dengan orang di sono atau saling membantu, apa namanya, itu yang dikenang kebaikan-kebaikan kita. Nah, jangan sampai pulang haji, ini nenek Rindit nih, karena sekamar sama orang yang galakin dia mulu ya, galakin dia ngomongnya gitu, ngomel mulu. Nek, ini kalau habis mandi, anduknya taruh, Nek, jangan taruh di sini, umpamanya gitu, sekamar begitu ya. Itu pulang dia cerita ntar sama cucunya, ibu itu tuh, ya Allah, gue ngomelin mulu tiap hari, gitu namanya ya. Iya. Nah itu salah satu yang harus kita lakukan dan itu nggak bisa serta merta kecuali harus dipaksa kalau yang belum biasa. Ya, saya kan kalau makan itu saya kemarin ya kalau makan tuh istri saya itu kan sekamar berempat berlima. Ada satu nenek yang didorong tuh, tapi orang Padang asli gitu ya. Dia kan kalau makan nasi boxnya separoh tuh. Kata saya, sini Mak, saya makan aja sini. Saya kata gitu. Dia kaget. Ya Allah katanya. Nggak ada orang yang mau makan bekas nenek-nenek kalau orang itu kagak cinta dengan orang itu. Dan menurut orang Padang itu sebuah kehormatan. Kalau ada orang tuh makan bekas dia terus kita ngelanjutin gitu. Dan saya sering makan bekas dia tuh. Saya cuma satu doang. Sayang tuh kalau dibuang gitu. Iya kan dia makan separohnya kan dibuang. Ini kan saya makan Nek, saya kata gitu. Iya emang doyan makan sayanya gitu ya. Nah itu diantaranya begitu ya kan. Oke, jadi tolong menolong itu menjadi sebuah program Bapak Ibu. Ya saya dan bukan hanya rombongan kita doang, siapa aja. Coba nanti Bapak Ibu kalau di Masjidil Haram,
Ada orang tuh yang masukin air di gelas tuh, ya kan, sambil nunggu sholat kan. Habis itu dia di jalan, hati atu gitu. Padahal itu orang nggak minta, nggak disuruh. Ada yang begitu orang. Nah, kan air Zam-Zam nggak bayar, nggak beli. Cuma kita mau aja ngisi-ngisiin. Nah, ngasih-ngasihin satu. Itu bagian daripada apa tuh? Tolong menolong namanya ya. Yang berikutnya, tolakul wajhi, selalu memberikan wajah yang ceria. Kan kalau saya kasih senyum sama Bu An, berarti hati saya itu nggak masalah. Coba kalau saya merengut, Ustaz ngapa ya? Gitu ya. Iya gitu. Atau mana teman sekamar berempat, satu diem aja, ditegur kagak, Bu makan, gitu ya. Berarti itu ada yang mengganjal di hatinya. makanya itu pokoknya buang, bikin wajah yang ceria. Ya, senyum aja, enak, ya kan? Ya. Oke, next. Nah ini watawasau bil haq wa sabar, saling mengingatkan. Jadi kalau kita salah, kita kurang pas, dinasehatin jangan marah. Dinasehatin jangan marah. Alhamdulillah diingetin. Gitu. Ya. Ini kan kadang karena lebih tua, dinasehatin sama muda, marah. Ya, ilah lu. Bocah baru kemarin, omnya begitu. Ya kan? Atau lu adek gua gitu ya. Nah, makanya watawasau bil haq wa sabar ini menjadi sebuah agenda. Jadi ketika nanti kita dinasihatin orang, dikasih tahu oleh orang lain, jangan marah. Ya kan? Yang selanjutnya qanaah, lapang dada, menerima apa adanya. Ya, umpamanya biasa kalau dikasih makan ya itu lagi, ya udah, nikmatin aja. Iya. Bosan pasti, Pak. Orang saya aja yang doyan makan bosan, apalagi detik-detik mau pulang, Pak. Udah nggak tapi kepengen. Ya kan? Jadi pokoknya sifat qanaah itu harus selalu melekat dalam diri kita, ya kan? Selanjutnya sabar, ya. Sabar itu segala hal. Ya. Besok yang memancing emosi Bapak Ibu, satu, lelah, kedua, kurang tidur, terus capek. Itu udah pasti sensitif. Cepat marah. Ya, kalau ditanya orang atau apa marah. Yang lebih bahaya lagi marah sama suami sama istri atau sama teman sekamar. Nggak nyaman tuh pokoknya deh. Siapapun nggak nyaman. Pokoknya usahain laki bini jangan sampai berantem. Makanya saya sering bilang harus menjadi orang mandiri. Paham begini? Nanti kalau mau sholat di Nabawi kan Bu, ibu dan bapak misah tempatnya. Udah ibu jangan bergantung sama suami. Atau suami jangan bergantung sama istri. Kita kalau habis sholat saya tungguin ya pintu 37. Gitu kan ya. Bapaknya jangkrut, ya, mana panas ya. Mak apa tuh kadang nongol itu orang kemana sih gitu ya. Ya kan? Udah sejam lebih. Mana panas. Dia pulang aja, pas pulang dia udah makan di hotel. Kalau kagak ditunjuk-tunjuk sama lakinya. Kamu gimana sih? Janji di pintu 37, gue lagi nungguin baik. Udah kesel dah, gue prak aja buang. Nah, itu banyak deh nanti hal-hal yang kayak gitu tuh. Apanya? Oke, lanjut. Nah, ini dari Allah nih, Mak. 3 poin ini yang Bapak Ibu harus betul-betul cermati. Ya, ini pesannya dari Allah. Nih. Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan bulannya. Faman farada fihinnal hajja. Kalau kamu bener-bener udah pengen haji. Nah, gitu kan. Ini kan udah semua bener-bener pengen pergi haji kan. Kalau kamu udah bener-bener pengen haji, kata Allah 3 nih. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Pesannya 3. Jaga yang 3 ini kata Allah. Kalau kamu udah bener-bener pengen haji, 3 hal. Yang pertama apa? Ya, rafas. Mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh atau pornografi. Ya, ngomongnya jorok, pakaiannya transparan. Nah, itu namanya rafas. Ya, atau berbuat seksualitas sebelum atau saat berihram. Yang kemarin dendanya berapa?
onta. Nah, dendanya onta. Nah, ini termasuk rofas. Ya, dia akan merusak ibadah Bapak Ibu. Boro-boro mabrur, ibadahnya rusak. Ya, batal. Oke. Yang kedua, nih, fusuk itu banyak. Sombong. Yang kemarin sudah sampaikan. Sombong tenaga, sombong ilmu, sombong duit, sombong kesehatan. Gitu ya. Ilmunya tuh, ilmu begini Pak, maksudnya. Pokoknya begini. Pak, apa namanya, kalau masuk ke sini tuh pintu berapa gitu, Maya? Pintu ini. Ya, lu tembus itu tuh, pintunya kelihatan, mah kagak tahu sih, lu geblek banget lu. Nah, umpamanya begitu mamanya. Ya kan? Lah mau udah warawiri kagak tahu bae. Coba deh besok praktekkan begitu Pak Baitullah. Kalau agak seharian nguter nggak ketemu-temu. Gitu ya. Itu salah satu sombong ilmu, begitu ya. Ya, jangan sampai sombong atau sombong duit, sombong tenaga dan lain sebagainya. Makanya bener tuh pakai Nur Ali. Kalau lo pengen sehat, lo sering-sering bantuin orang yang sakit. Makanya kalau ada teman sakit atau apa, kita perlu aja. Apa obatnya, Mak? Mana obatnya, Mak? Gitu ya. Maka itu biasanya saya kalau dulu kalau zamannya banyak itu ya setiap hari tuh datang ke kamar-kamar. Cuma sekedar nanya, udah minum obat atau belum? Ya kan? Terus, fusuk itu merugikan dan menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatan. Nah itu saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu ngomongnya nyelekit, nyakitin orang, itu udah berbuat fusuk. Makanya lisannya dijaga. Berat kan, mabrur? Ya, mabrur berat nggak? Berat. Nah, karena berat, akhirnya balasannya surga. Jadi kagak gampang untuk meraih mabrur. Dan ini saya yakin di manasik manapun nggak disampaikan. Ya kan? Nah, makanya jangan sampai ada perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita yang sampai nyakitin orang lain. Ya kan? Kemudian fusuk itu apa? Zolim terhadap orang lain seperti mengambil haknya atau merugikan. Mamanya saya sering bilang tuh, dikasih nasi box satu, diambil apelnya 2. Nah kan nanti kan begini Pak, kan kita sekarom itu kan 35. Ya sekarang 35. Berarti nanti semua konsumsi itu semua 35. 35 box nasi, 35 air mineral, 35 buah. Gitu. Dan itu semuanya rata didapat. Jangan sampai ngambil punya orang, 2 buahnya diambil 2 gitu. Karena orang pasti kurang, nah orang 35. Ini kemana ini? Nah, itu banyak orang yang nggak perhatiin itu. Dengan sebab dia ngambil hak orang lain sehingga tidak menjadi mabrur. Orang kan dianggap biasa Pak, ngambil buah 2. Emang di majlis taklim barunya ya. Lagi walimatus safar gitu, besoknya 2 gitu ya. Nah sebenarnya emang udah ada jatahnya masing-masing. Jangan pernah, kalau perlu kita yang bawain. Umpamanya Bapak Ibu dari luar, dari mana-mana belanja buah tuh. Taruh di meja. Nih Mbak, Ibu, Bu, umum ya, siapa aja boleh halal makan. Gak usah minta izin sama saya. Gitu mamanya. Jangan itu pulang dari mana, langsung dalam koper, pluk aja. Diambil atuh, kalau makan. Atuh, gitu. Itu kan namanya jamaah bol kuning mutu gasir. Ada gitu? Ada Pak, ntar nemu. Nguarin goreng garam. Nguarin semuanya doang. Atau sambal yang saset. Kita taruh aja di tempat yang umum itu yang biasa kan cuma 4 orang 5 orang sekamar. Pasti tuh orang mau makan sambal baik tiap hari kan gitu ya. Tuh, Bu, Pak, makan halal. Udah, pokoknya makan. Gitu. Sampai saking pelit Bu, dibawa pulang lagi tuh goreng garam masih ada sisanya. Kebangetan. Iya, segala apa gantungan baju bawa pulang lagi tuh. Sendal dibawa pulang lagi udah dipakai. Astagfirullahaladzim. Udah itu melepas aja gitu ya. Itu kan saking pelitnya itu orang bagi haji ya. Jadi besok kalau ada makan apa udah taruh di umum aja. Nggak habis gitu. Daripada kita juga kadang agak makan. Coba deh besok nih Bapak. Apalagi kagak suka apel. Itu buahnya apel, pir sama pisang. 3 tuh. Iya udah. Pir, pagi pir, siang pisang, sore apel. Kalau 1 hari aja ibu nggak makan, di kamar udah numpuk 3 tuh. Lah kalau berenam, kok kagak numpuk itu? Coba deh, ya kan? Makanya besok bikin asinan apel.
Sono ya, kayak ini kayak rujakan di sini kemana sih begitu. Laku itu. Oke, lanjut. Fusuk itu berbuat sesuatu yang dapat menodai akidah dan keimanan kepada Allah. Nah, ini kemusyrikan. Jangan sampai dinodai akidah kita. Fusuk itu juga merusak alam, makhluk lain tanpa ada alasan membolehkan. Nah, itu yang saya bilang itu masalahnya AC. Yang gemuk karena gerah baik pengennya AC. Yang kuruk karena emang di rumah keparak AC menggigil. Nah, iya kan? Tuh begitu menggigil tuh. Ntar asal yang gemuk kegerahan dinyalain, ntar kedinginan dimatiin. Itu ada Pak dulu ada, saya haji mas saya bareng. Akhirnya ama yang kagak suka AC pas gemuk nggak ada, dirusak AC-nya. Nah itu namanya fusuk. Dan itu pasti akan terjadi. Nah dia mau jalan pintas gimana caranya, ya kan? Nah ini maka diantisipasi, oke. Terus menghasut, memprovokasi orang lain melakukan maksiat. Nah, yang sering ngasut-ngasut tuh, ya ngadu domba. Nah, itu tadi tuh kalau ada janda dirangkul-rangkul mama Baitullah itu jangan dihasut-hasut, biarin aja. Iya, jangan biarin aja. Ilokan pulang agak jadi. Gitu, ya kan? Oke, lanjut. Ini jidal. Segala sikap dan perbuatan yang mengarah kepada perdebatan, permusuhan, dan penyelesaian yang diiringi dengan nafsu amarah. Berantem maksudnya. Itu yang saya bilang tadi, jangan sampai berantem. Ingat, nggak mabrur Pak, kita nggak mabrur gitu. Ya jangan berantem itu ya Allah Pak, itu menjadi konsumsi. Besok dah Bapak lihat ya. Tidak terjadi di kita umpamanya, tapi terjadi di orang-orang lain. Itu, ya kan? Karena itu ujian kita. Ya. Ini pesan Allah tuh 3. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ini dari depan yang 3 itu tuh diwanti-wanti dah. Ya, selamat hajinya ya. Ya, makanya kenapa tidak semua orang yang haji itu mabrur. Tidak semua. Dan itu berat. Belum lagi yang tangannya lancang, Pak. Jadi jemuran ya coba. Kalau kagak pada hilang jemuran. Nah, ya orang ada yang tangan lancang nggak? Jangan nggak so jauh-jauh kemarin tuh Pak nih sekamar sama istri saya tuh, ya kan ada nenek-nenek begitu, emang kerjaan tukang ngumpetin punya orang kali ya. Lah itu mau kena baru dipakai punya ini, langsung dikemasukin tasnya. Lah udah yang punya nyariin, mau kena gua kemana? Nggak ada, harus temen sekamar kok malah hilang. Dimasukin kemana tuh? Ke kopernya dia. Ada kan karena mungkin pertama ilmunya yang kurang memadai. Ketika dijelasin begini ya emang kagak nyambung gitu kan. Jadi mengambil barang orang itu udah biasa, sendal kek, mau odol kek, mau apa kek gitu. Dan besok ibu udah sekamar kehilangan bedak, kehilangan lipstik gua malah sih kagak ada gitu ya. Nah, kan siapa lagi di kamar yang ngambil kalau bukan teman kamar kan gitu. Nah itu jangan sampai ada yang kayak gitu tuh. Oke, terus ada bergaul di dalam Islam, menutup aurat. Sudah pasti. Makanya usahain cari baju yang rada longgar. Usahain juga yang rada gelap. Atau kalau enggak lebih tebal. Ya, rada gelap atau lebih tebal gitu ya. Supaya dia tidak transparan. Kemudian yang berikutnya menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan atau orang asing. Ya kan, nih perempuan kalau lagi belanja lah dipepet bet orang Arab. Coba beda kalau lagi nawar besok udah paji betul lo coba denger. Bilangin bini itu kalau lagi nawar, ya kan, jadi mepet banget ya orang Arab gitu. Apalagi kalau nyajalin cincin dah, ya kan ya. Lah, nah itu termasuk yang harus diwaspadai. Padahal itu sebetulnya nggak ada kaitan sama haji ya. Ya maksud muamalah kayak gitu tuh nggak ada kaitannya sama kerjaan kita haji. Tapi itu sangat berpengaruh sama kemabruran. Ya kan? Apalagi kalau belanja ada. Maka saya sering bilang tuh kalau lagi ziarah, terutama ke kebun korma. Kebun korma, Bapak Ibu ngantongin coklat sama apa tuh korma, berapa nggak ada yang tahu. Bapak nyaplok seberapa banyak nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya jajalin. Makanya kalau Bapak jajalin besok, bilang sama penjualnya, halal. Makan. Jangan gara-gara satu kurma yang kagak halal alias haram itu jadi nggak mabrur. Itu haji kita ditolak tuh di situ.
Dan itu Pak, karena nama pasar koma, ya ilah, kagak bayar juga nggak tahu. Kalau yang kagak jujur Pak, kalau nggak betul-betul dibekali manasiknya bener-bener, ya kan? Lah, nah ini korma banyak banget berit lah, katanya lah dia orang raut dewek bawa aja, dia nggak tahu harga. Itu kan kadang Pak, faktor kebiasaan di rumah. Ya, di rumah emang biasa begitu, ngambil barang orang nggak bilang, ngambil makan barang orang nggak bilang. Itu biasanya faktor kebiasaan. Karena dia pertama minimal ilmunya, ilmu halal dan haramnya gitu ya. Yang kedua kebiasaan. Jadi dianggap biasa aja udah. Padahal itu menyebabkan orang tidak mabrur, ya kan? Kemudian menjaga aurat suara bagi wanita. Ya, jangan cekak kaki, ketawa sini, ketawa sono begitu ya. Kalau ada orang asing gitu, kalau teman kamar perempuan mah ya nggak apa-apa. Nah, kemarin kebangatan apa tuh Pak? Kebangatan lama nungguin udah bosen ya. Nah, nenek emang dia suka dangdut, nyetel dangdut baik gitu. Di kamar, yang sebelah lagi nyetel qasidahan. Nah, pulang lama banget. Gitu. Pas saya nyampe, saya buka kamarnya, Masya Allah lagi pengen qasidahan dia. Terus selanjutnya, saling memberi hadiah. Nah ini, kenapa itu memberi hadiah itu menjadi salah satu adab bergaul? Karena kata Nabi, tahadu tahabu. Kalau kamu saling memberi hadiah, di situ akan timbul rasa cinta kasih sayang. Ya kan? Jadi memberi hadiah kepada guru, kepada siapa, teman, orang, atau kepada nenek. Ibu ada rezekinya, ya kan? Nenek saya beliin korma ya, atau beliin apalah sesuatu gitu. Atau makanan karena dari bawah gitu ya. Dia kagak turun ke bawah, ada tukang makanan banyak. Ini nenek Rindit doain kali ini anu ya, kali dadar ya. Nenek sebelin dadar gitu. Pasti yang dibeli tuh girang. Dan jadikan momen perjalanan itu memberikan hadiah kepada siapapun orang di antara kita. Ya kan, makanya nanti Bapak Ibu itu kalau di Masjidil Haram banyak orang yang ngasih hadiah kan. Korma gitu. Ya, halal gitu. Banyak, apalagi sekarang kalau hari Jumat, kalau lagi umroh tuh banyak tuh. Orang Indonesia banyak tuh kalau pas di pintu keluar itu dia udah siapin korma tuh berdiri. Halal siapa aja yang makan. Nah, karena dari hadiah ini adalah akan timbul apa? Kasih sayang. Sebarkan salam. Salam itu maksudnya perdamaian. Jangan sampai ada permusuhan. Ya, di antara orang damai itu bukti konkretnya senyum. Makanya senyum itu kata Nabi sedekah, gitu ya. Jadi kalau orang sekamar itu sumringah gitu Pak ya, senyum nggak ada yang merungut gitu, itu hatinya berarti nggak ada apa-apa tuh. Tapi kalau ada yang merungut baik itu nggak tegur sapa, pasti hatinya ada yang apa tuh? Ada yang kecewa, ada kesal. Deg-deg banget udah kesel banget hatinya ya. Nenek itu kerjaannya kalau biar kagak disiram, orang kesel, memang gitu ya. Udah diam aja dah, gitu kan, ngomong begitu. Nah, nenek. Oke, tuh kan perbanyak senyum. Tabas sama fi waji akhiha sadaqatun. Ya kan, senyum buat saudaramu itu bernilai sedekah. Nah, ini ringan Pak. Tapi kalau buat orang yang lagi sakit hati berat. Iya, senyum itu ringan. Tapi buat kita yang lagi keselin berat. Bukan begitu Bu Eli? Sama tetangganya yang kurang senang, diem aja dia. Gitu. Senyum aja senyum ya. Empati kepada sesama saudara. Empati itu maksudnya peduli. Ya, peduli kepada orang yang di kiri kanan kita. Yang saya bilang tadi, tidak perlu diminta. Ya, kalau perlu kita menawarkan diri. Ada tuh banyak beberapa jamaah tuh Pak. Kemarin saya ada dari mana sekeluarga tuh ya. Dia berlima, anaknya 3. Itu dia datang dewek kalau kata lagi saudara sini guru udah tenang guru saya ngerti itu anak muda mulu ya udah guru keserane nah gitu. Jadi ini punya empati tersendiri tanpa kita harus diminta ya. Kalau perlu mah berebut, pokoknya ngambil catering, ngambil nasi, udah ntar saya ngambil gitu, saya ngambil tenang kan, dia kan diambil di tempat pos ya makan nih. Habis sholat subuh ngambil, habis sholat johor ngambil, habis sholat maghrib ngambil gitu. Sejumlah karom kita. Kalau perlu mah berebut, kenapa? Satu apel atau satu makanan yang kita bagi nolong buat orang lain nilainya berapa? 100.000 kali lipat.
100.000 kali lipat, berebut kalau perlu mah. Gitu. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi jarang orang maunya dilayanin. Apalagi kalau ada yang jadi karo, itu tugasnya karo katanya gitu katanya. Ya kan? Kalau perlu maya apa karo, kita ambil berangkat sana gitu. Harus begitu, Pak. Insya Allah itu punya nilai luar biasa. Sikap terhadap yang berbeda usia. Ya, karena kan ada orang yang songong ya. Masih muda pengennya apa? Tua gitu ya. Masih muda ngomongnya gua lu gitu kan. Kalau bisa kita sapa walaupun dia muda tetap panggilan yang apa? Kayak saya umpamanya kalau sama orang itu mau muda kayak mau apa, mau murid kayak kalau dia udah berkeluarga pasti sepanggil ibu. Bu gitu kan. Nah, itu bagian daripada apa? Akhlak Pak ya. Kemudian larangan berduaan kholwat tuh. Bini orang lagi getem, main HP berdua. Gitu ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Oke. Adab berpakaian. Nah, ini salah satunya nih, adab berpakaian ya. Kemudian selanjutnya, nih ada berpakaian nih. Satu, menutup aurat, terutama perempuan. Kedua, berpakaian bersih, rapi, sehingga tidak terkesan kumal, kumpel. Ya, mengganggu pergaulan. Itu baju, nggak dicuci-cuci, kita deketnya aja udah kagak. Deketnya aja udah nggak enak. Gitu. Udah bawa keringat, udah bawa apa, begitu. Makanya saya kalau habis dari mana-mana tuh kalau ceramah ya, saya gerah maunya. Pulang tuh pasti saya cuci. Minimal dikupluk-kupluk gitu Pak, dirinsau, diangkat lagi udah. Karena jangan sampai orang yang di sekeliling kita itu nggak nyaman dengan bau kita. Kan ada orang yang badannya bau gitu kan. Nah kalau yang badannya bau berarti dia sering-sering mandi tuh. Jangan sampai mengganggu teman sekamar gitu kan. Ini pakai apa adab. Kemudian selanjutnya tidak menyerupai pakaian wanita laki-laki atau sebaliknya, ya. Perempuan mamanya pakai celana, nah gitu kan, itu kan mana menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian perempuan. Makanya nanti kalau mau pakai celana berarti dalamnya apa? Gamis, gitu, gamis, gitu kan, supaya tidak menyerupai pakaian laki-laki dan perempuan. Tidak terlalu ketat, transparan, berdoa sebelum memakai pakaian. Kemudian tidak menimbulkan ria. Ria itu karena dia pakai ini karena pengen dinilai, gitu. Ini juga penting nih, saya kasih tahu nih, terutama buat ibu-ibu dah, ibu lagi dia. Itu kalau belanja, pulang dari tempat belanja di kamar dijembreng tuh. Bu, nih murah bu, cakep kan bu ya, gitu. Dijembreng. Aturan teman sekamar kita nggak pengen, jadi pengen. Bu, belum di mana bu? Anterin saya bu besoknya. Wah, dia kesana gitu, gitu. Nah ini makanya jangan diapain. Jangan diobral. Kita punya barang nggak perlu harus orang lain tahu, gitu ya. Ini beli emas, ayo jauh tuh ya kan, gitu ya. Nah itu salah satu jangan juga diapain. Takutnya orang tuh pengen tapi nggak mampu. Kemarin tuh ada jamaah kita tuh Pak ya, emang pergi hajinya pas-pasan ya, iya nipis gitu ya. Dia bawa duit itu laki bini 5 juta. Ya, haji 5 juta Pak, sampai kemana ya istilahnya ya. Dia kalau orang breng beli ini, dibengong aja. 5 juta itu kan kalau tukaran real Pak, berapa ya? Cuma 1.000 real dah, ya 1.000 real. Ya 1.000 real Pak, paling berapa hari habis Pak, buat makan doang. Gitu. Sampai waktu itu kita bapak-bapak mau jahit ya, dia kagak jahit. Dia beli gamis yang diobral yang 10 real. Yang gamis second buat bawa pulang, karena emang duitnya nggak ada, gitu, ya kan? Jadi jangan sampai tuh kita beli sesuatu begitu akhirnya membuat orang lain ngiler gitu Pak, sementara dia nggak mampu, ya kan? Udah kalau kita beli, apalagi barangnya yang rada mahal gitu ya, udah jangan orang lain jangan sama dikasih, nggak usah dikasih unjuk, nggak usah, masukin aja ke tas, gitu. Ini biasa kan kalau nyampe kamar diobral, digelar gitu ya. Ya biasa tuh ibu-ibu kan dia. Ya jangan, ya. Dah, cukup. Natin Ron. Ada yang tanya? Banyak ya? Jadi berat nggak mabrur?